terima kasih. Alhamdulillah hari ini kita sudah selesai membuat laporan ya, dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah yang dilayangkan terhadap klien kita Mas Ridho Ilahi. Karena beliau nyatanya tidak pernah melakukan pencemaran nama baik atau fitnah. Dengan kita buktikan malam hari ini untuk meluruskan dan membersihkan nama klien kita Mas Ridho Ilahi, kita sudah membuat laporan balik ya terhadap inisial H, di mana dia mengatakan bahwa Mas Ridho telah melakukan intimidasi terhadap anaknya. Padahal beliau tidak pernah tahu siapa anaknya, email anaknya apa, nggak ngerti gitu loh. Jadi sekali lagi saya cuma mau mengatakan inisial H, jangan kau maling teriak maling. Kau yang maling, kau membuat opini, membuat skenario seolah-olah kau adalah korban. Padahal nyatanya klien kita yang menjadi korban. Dan LP sudah kita buat, sudah diterima oleh pihak penyidik Polres Jakarta Selatan. Mungkin bisa ditunjukkan Mas Ridho. Din, pasal yang dikenakan bisa Bang Tommy sampaikan? Ya, kita lihat ya di sini ada pasal yang dikenakan pasal 423 Undang-Undang Nomor 1 2023 dan 434 dan atau 441 kalau terpenuhi ini ya bisa kita lihat ya ancaman hukumannya. Tapi biarkan ini penyidik kita akan mengatakan juga berikut dengan alat bukti yang ada. Alhamdulillah tadi berjalan dengan lancar, dipermudah semuanya. Ya kita tinggal mengikuti proses hukum yang berjalan nanti. Bang, kronologinya seperti apa, Bang? Bang Ridho mungkin bisa cerita sedikit ya, karena kan ini sudah masuk LP. Kronologinya seperti apa sih awalnya? Ya banyak dari yang statement dia mengatakan aku nggak intimidasi, tahu sosmed anaknya, nomor anaknya, itu sama sekali tidak benar. Dan bukan hanya dampak ke mental istri, tapi ngaruh ke beberapa pekerjaan aku yang di cancel karena mempengaruhi nama baik aku di entertain. Awal mula investasinya seperti apa ditawarkan? Jadi awal mulanya gini, sekitar tahun 2025 ya, kebetulan Mas Ridho ini kan punya teman. Teman beliau ini berpacaran lah dengan inisial H. Oke, kemudian singkat cerita perkenalannya cukup baik ya dengan Mas Ridho, dengan istrinya. Beradalah dalam satu titik fase di mana dia menawarkan bisnis budidaya kerapu dan kepiting. Karena Mas Ridho ini positive thinking, ya berprasangka baik, dia tidak pernah berpikir apapun karena inisial A ini berstatus sebagai ya single parent, punya 3 orang anak. Ya udahlah, setelah diskusi dengan istrinya kalau memang ini bisa membantu jalan atau bisnisnya si inisial A, akhirnya oke ya, inisial A disupport dengan dana 50 juta. Dalam proses-prosesnya dia menyampaikan bahwa keuntungannya 20-25%. Tetapi seiring perjalanan waktu ya, apa yang dijanjikan itu selalu meleset. Bahkan dia menjanjikan mau memberikan keuntungan pun itu meleset. Singkat cerita kepercayaan sudah hilang beliau dan istrinya. Mintalah modal dikembalikan. Itu pun sama. Mengulur-ngulur waktu, ada aja alasan, inilah lagi macet, problem di becukai lah, becukai. Menjanjikan modal itu akan kembali. Akan kembali. Setelah itu baru ada alasan-alasannya. Setelah dia tidak bisa memenuhi sesuai dengan yang dijanjikan, barulah alasan-alasan. Ada trouble lah di becukai, ya kan, keuangannya lagi macet lah. Nah, di situ Mas Ridho sekitar bulan Juni terakhir dikasih kesempatan untuk melaksanakan itikat baiknya. Sampai Juli tidak ada itikat baik, maka beliau membuat laporan di Polres Bogor dalam dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Awal curiga ditipu itu kapan? Ya dari awal aja profit yang seharusnya dibayarkan tanggal 22, pertama kali itu langsung meleset jadi 26. Dan itu selanjutnya sampai akhirnya saya merasa curiga, aku mau tarik modal. Dan dia pas aku narik modal masih ada chatnya, dia nggak ngomong kalau ada permasalahan di sana. Dia ngomong sebulan ya kak ya, modalnya kembali. Dia masih mengiyakan. Sebulan aku tunggu, dia bilang baru dia banyak alasan. Jadi kalau memang alasan dari pertama, kenapa nggak dari awal? Kenapa dia bilang sebulan dengan yakinnya? Dan itu masih ada chatnya, buktinya.
profitnya. Bener nggak sih masih ada kurang 30 juta lagi ya? Oke, saya luruskan. Dia memberikan keuntungan-keuntungan. Hai, itu bukan keuntungan ya. Itu adalah uangnya Mas Ridho sendiri yang Anda buat seolah-olah itu adalah keuntungan. Strategi modus. Ya, saya anggap bahwa itu adalah modus. Kenapa? Faktanya modal sampai sekarang belum dibalikin. Dia boleh mengatakan seperti itu kalau modal sudah dibalikin. Ya, keuntungan sudah diambil, modal sudah dibalikin. Ini modalnya belum dibalikin. Jangan pernah mengatakan kau sudah memberikan keuntungan. Itu hanya tipu muslihat. Ya, tipu muslihat seolah-olah bahwa dia telah melaksanakan tugasnya dengan memberikan keuntungan 20-25%. Padahal itu uang Mas Ridho sendiri yang diputar-putar. Dan perlu kalian tahu bahwa kita buat LP malam hari ini ternyata di Polres Jaksel sudah ada 4 LP. Itu secara sistem otomatis keluar tuh. Dikasih lihat tadi ke kita. Ada 4 LP yang sudah membuat laporan di sini yang dirugikan oleh saudara inisial H. Gitu. Dengan kasus yang sama. Yang 30 juta itu Allah alam kasusnya apa, yang pasti macam-macam. Cuman secara otomatis nongol di sistemnya Polres. Mungkin Bang Toba bisa jelasin, Bang Toba. Ya, jadi kita lihat di sini kan, kalau yang namanya modus operandi atau modus yang dilakukan oleh Inisial H. inisial H ini, kita lihat di sini sudah banyak orang melaporkan pertama. Yang kedua unsur pidana. Unsur pidana itu tidak dilihat dari jumlahnya, tapi bagaimana mensrea jahatnya dia itu bisa terpenuhi. Itu yang kedua. Jadi kalau kita lihat di sini sudah semakin jelas, tentunya pihak Polres, kenapa kita cepat sekali tadi ya, nggak terlalu lama. Karena pertama dia juga udah ada laporan di situ, yang kedua juga unsur-unsur yang kita laporkan ini sudah cukup ya, memenuhi menurut hasil konsuling tadi, dan juga dari Mas Ridho sendiri tadi sudah menjelaskan semua apa yang terjadi, bagaimana peristiwanya. Maksudnya di situ kan peristiwa kejadiannya kan dilihat juga. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat seperti ini ya, tentunya dari pihak Polres pasti akan segera menindaklanjuti, segera memproses ya, sampai diberi kepastian hukum ya. Jadi kita kawal terus, kita yakin bahwa polisi Polres Jakarta Selatan ini presisi, karena saya yakin bahwa yang namanya satu tindak pidana kejahatan ya walaupun nilainya berapapun, tapi bukan itu yang dinilai, tapi perilaku ataupun unsur dari kejahatan itu sendiri gitu loh. Jadi kita lihat ya, semoga semua berjalan. Kita doakan aja rekan-rekan media bisa cepat ya diberi kepastian hukumnya Mas Ridho. Mas Ida tadi sempat bilang semua pekerjaan terganggu, salah satunya juga istri yang kena dampaknya sakit karena ada mental. Gimana banget Ya saat ini istri dalam keadaan ya pastilah mendengar berita yang pernah suatu ketika dia nangis, ya apa salahnya kita sih sayang, kita kan cuma minta uang kita. Aku buat minta uang aku minta uang aku, itu kan bukan uang dia. Aku udah nahan, dan sampai detik ini pun mental istri aku ya udahlah, beberapa pekerjaan aku tertunda, ada yang dibatalkan mungkin karena kasus ini naik, yang tadi awalnya aku nggak mau up ke media hanya untuk melindungi dia, ternyata dia malah ngebongkar sendiri kelakuan dia, dan kita sempat kaget tadi ternyata udah ada 4 laporan ke dia ternyata. Makin jelas ya. Dan dengan kejadian ini jujur, selain tadi apa yang disampaikan sama beliau bahwa istrinya juga kena mental ya kan, jadi ya dengan perilaku statement tuduhan fitnah yang dilayangkan oleh inisial H ketika dia mengetahui bahwa dia dilaporkan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan di Polres Bogor, dia mengambil ancang-ancang seolah-olah dia adalah korban. Dia mengatakan bahwa dia dipecat di perusahaannya. Kok bingung kita dipecat? Katanya dia bos, ya pengusaha Budidaya Kerapu dan Kepiting, kok dipecat? Nah, di situ aja menunjukkan bahwa dia bukan seorang pengusaha. Dia seorang karyawan tapi dia mengaku sebagai pengusaha. Makanya kalau di dalam 492, 486 jelas tuh unsurnya ya. Dia dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menggunakan martabat palsu, nama palsu, ya kan? Dengan bujuk rayu, skenario seolah-olah supaya klien kita ini masuk dalam perangkapnya, ya kemudian menyerahkan sesuatu seperti yang kita rasakan Mas Ridho, udah kehilangan uang 50 juta. Itu dalam bentuk material. Imaterialnya kita laporkan malam ini adalah 1 miliar. Kenapa? Dengan perbuatan fitnah ya atau pencemaran nama baik, seluruh Indonesia tahu
Dipikir orang netizen bahwa Mas Rido betul melakukan intimidasi terhadap anaknya. Kok jahat banget Mas Rido, seolah-olah, padahal itu semua fitnah kan. Faktanya kita buat laporan malam hari ini, ternyata banyak korban yang dilakukan oleh inisial H, banyak yang dirugikan gitu loh. Jadi 4 laporan di sini. Makanya kerugian Mas Rido malam hari ini kita sampaikan bukan hanya material aja sebanyak 50 juta, tetapi imaterial pun kita minta 1 miliar rupiah. Siap-siap kau bertanggung jawab. Mas Rido, mungkin kan dari point of view mereka kan bilang bahwa sudah mengembalikan hasilnya dan sisa 30 juta. Mungkin yang Mas Rido terima selama ini dari mereka sendiri berapa sih? Nah, Yang dia mereka itu bilang yang tadi ada yang keuntungan. dimaksud. Kalau seandainya mereka ngebahas profitnya, kita bisa bicara itu ketika modal udah balik. Balik. Tapi kalau seandainya cuma ngomong modal nggak balik, ya itu berarti uang aku yang putar-putar. Berarti tiap bulan memang mereka sempat ngasih nggak sih Mas? Sempat ngasih, tapi dengan yang dari profit pertama aja, yang dari tanggal 22, profit pertama aja aku masih ingat dibayarkan tanggal 26. Selanjutnya mundur. Itu berapa nominalnya? Yang pertama aku lupa pastinya, kemungkinan 2 sampai 4. 4 juta. 2 sampai 4 atau 20% dari 20. Betul. Karena kan yang mereka mengaku tinggal sisa 30 juta lagi itu kan Bang. Makanya katanya profitnya kan naik turun nih untuk apa ya? Ya artinya gini, kalau misalkan bisnis kerapu, contoh modal yang disiapkan, yang dikirimkan 20 juta. Kalau profitnya 20% aja berapa? 10%-nya aja 2 juta, berarti 4 juta kan? Makanya saya cuma mau mengatakan, kalian boleh mengatakan, inisial H boleh mengatakan dia sudah memberikan keuntungan. Kalau modalnya juga sudah dibalikin. Tapi kalau modalnya aja belum dibalikin, mau sisa 50 juta, 30 juta, berarti kan uang yang diberikan kepada Mas Rido yang dianggap seolah-olah keuntungan, itu sebetulnya uang Mas Rido juga. Bolehlah kalian mengatakan, saya sudah balikin, berikan keuntungan, tapi modalnya balikin. Kalau modal nggak dibalikin sama toh, gitu loh. Artinya itu uang Mas Rido yang juga dibuat seolah-olah itu adalah profit 20% atau 25%. Benar nggak sih Mas Ido untuk di perjanjian sendiri tidak tertulis bahwa modal akan balik? Memang enggak, tapi ada saksi istri saya, dan di kontrak itu tertulis kalaupun ada kerugian itu ditanggung oleh pihak kedua, yang dimana pihak kedua itu adalah dia. Sedangkan dia nggak ngomong, di situ nggak ada tertulis. Ya, Di perjanjian karena kan ada. memang tidak ada tertulis untuk modal dibalikan kan. Lagian mana ada si bisnis, siapapun, kalian pun sama, ya. Namanya bisnis pasti mau modal dan untung dong, iya kan? Kalau nggak balikin modal dan keuntungan, buat apa duit kita diputerin? Taruh aja di depositonya Bang Tommy, aman, ya kan? Bang, tapi waktu sebelum join di invest di situ, abang nggak lihat bisnisnya, kantornya, wujud bisnis kerapunya Ya gitu. itulah, Survei dulu, itulah memang terlalu baiknya klienku, ya, karena menganggap inisial H ini dulu pacar sahabatnya dan suka main, suka ketemu sama Mas Rido sama istrinya, dan berdoa persahabatan mereka langgeng, beritikat baik. Makanya tidak pernah nanya itu dulu. Nah, ketika sudah muncul tanda-tanda kok sepertinya barulah mulai menanyakan mana legalitas perusahaannya. Sampai sekarang kan tidak ada. Jangan-jangan dia hanya mencatut bisnis orang aja, fiktif yang sebenarnya itu. Makanya biarlah kepolisian bekerja secara presisi dan profesional, objektif. Kita tunggu hasilnya, oke? Doakan yang terbaik. Mas Ido terakhir, Ya. kan kalau soal dugaan adanya intimidasi katanya sempat memposting lewat close friend. Nah, Mas Ido Ya close sendiri friend itu isinya cuma dia doang. Aku hanya cuma kayak ngegertak. Itu isinya cuma dia doang. Ya, Jadi kalau Aku bingung. close friend, ya saya kasih tahu nih, kalau close friend, bisa kita pilih. ya bisa dipilih. Heeh. Artinya itu tidak bisa kita simpulkan lah bahwa ini masuk nggak, ya kan? oh, Ini yang ngefitnah aku satu Indonesia yang mau. Ya. berarti dari versinya dia ada close friend itu hanya Banyak. Ya dia aja. banyak. Iya. Iya, Itu nanti makanya di- dia merasa Ya, Ya, makanya itu boleh bilang, aja. Nanti buktikan aja. Gimana caranya close-nya dari aku dia bisa tahu orang yang ngeliat itu? Nggak mungkin. Dia yang punya Instagram mungkin. Oke, terima kasih ya. Hitungannya gimana? Hah? ada keluar. Satu M, Kenapa, iya, 1 tutupnya miliar. 1 miliar. Oke, itu kan kerugian imaterial. Sekarang gini, ketika nama baiknya Mas Rido Ilahi tercemar hanya gara-gara perilaku dia, ya otomatis ini seluruh Indonesia tahu nih.
ya kan? Otomatis kalau seolah-olah itu adalah benar, secara otomatis kan nama beliau kan udah Ya. tahulah kalian gitu kan bagaimana di dunia entertain ini ya kan. Karena apa? Dunia entertain ini kan yang dijual kan jasa. Yang dijual ada nilai, kualitas, ya kan, karakter, ya kan, karakternya beliau yang dijual. Kalau karakternya beliau dicemarkan, dibuat seolah-olah jelek, nanti PH mana yang mau pakai beliau, gitu loh. Ya kan? Jadi itu 1 miliar aja udah paling ringan itu buat Mas Rido. Dan ada sebenarnya yang lebih dari 1 miliar membahayakan nyawa anak aku yang ada di dalam kandungan istri aku. Udah nggak ternilai harganya, gitu loh. Kondisi sampai saat ini gimana? Ya pasti makanya aku ajak jalan, makanya aku hibur, tapi nggak bisa dibohongin kan wanita hamil besar 6 bulan itu sensitif. Aku sakit hati sampai sekarang itu, kok bisa-bisanya dia melaporkan istri aku. Maksudnya kalau dia memang mau, entah apa tujuannya sama aku atau nggak mau membalikan uang atau apa, aku aja. Kenapa istri aku yang ya